Di sebuah nagari kecil di Kecamatan Akabiluru, berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga saksi sejarah perjalanan bangsa. Pondok Pesantren Al-Manar Batu Hampar. Dari sebuah surau kecil di masa lalu, Al-Manar kini telah berkembang menjadi pusat pendidikan modern. Namun, tetap berpijak pada nilai-nilai tradisi Islam yang diwariskan. Ya, jadi Pondok Pesantren Al-Manar ini kan sebenarnya didirikan oleh Syekh Haji Abdul Rahman, ya, yang lahir pada tahun 1783. Jadi beliau meninggal tahun 1899 dalam usia 116 tahun. Dari beliau baru mulai mengabdi itu sebenarnya di Batu Hampar itu setelah beliau pulang dari Mekah setelah dari usia 60 tahun, 1836. Jadi 1836 baru beliau berada di Mekah, ya, sampai pada tahun 1899. Itu konon awalnya ya, beliau ketika pulang dari Mekah itu, jadi belum lagi beliau mendirikan yang namanya pondok pesantren atau katakanlah sebuah lembaga pendidikan di sini. Beliau masih waktu itu istilahnya berkandang, tahu kandang ya? Berkandang, bikin pondok di bukit di salah satu bukit di Hampar ini. Nah, beliau berkandang dari situ dan berkebunlah di sana. Nah, jadi bulan-bulan di sana. Setelah beliau lama berkebun di sana dan beliau menanam berbagai macam tanaman-tanaman. Nah, sebenarnya mulai beliau sebenarnya menjalankan dakwah atau apa namanya menjelaskan tentang agama Islam kepada penduduk masyarakat di Batu Hampar itu dulu memang baru dengan cara-cara yang dari person-person lah. Nah, baru nanti sebenarnya Al-Manar itu baru nanti sebenarnya mulai muncul dan dikenal dengan baik itu setelah anak beliau sebenarnya yang namanya Arsyad. Nah, Arsyad yang membangun dua cagar budaya, yaitu sebuah bangunan tua ini, nah itu Arsyad. Nah, pada waktu itulah makanya beliau konon katanya memang Syekh Abdul Rahman lah yang menamakan pondok ini dengan Al-Manar. Nah, di samping itu juga negeri ini kan boleh katakan waktu itu masih gelap. Gelap dalam artian masih banyak orang yang jauh dari agama. Dari masa banyak orang yang memang tidak mengenal agama. Masih banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti berjudi, menyambung ayam, mencuri dan segala macam apa itu masih banyak. Nah, jangan-jangan juga itu. Jadi inspirasi Al-Manar itu karena di sini memang kampung ini masih gelap. Nah, beliau namakanlah namanya pondok ini dengan Al-Manar. Al-Manar itu kan mercusuar yang untuk penerang. Nah, gitu ya. Jadi karena memang masyarakatnya kampungnya masih gelap dalam artian tadi, ya, jadi kehidupan keagamaan masih jauh lah orang-orang yang semacam ini. Nah, lalu beliau mendirikan di sini yang namanya pondok Al-Manar itu. Saya dengan maksud beliau adalah untuk memberikan penerangan dan pencerahan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi Al-Manar ini baru yang dikenal dengan sebutan Al-Manar itu juga belakang ini. Dulu ini tidak disebut dengan Al-Manar. Jadi komplek ini disebut dengan Kampung Dagang dulu namanya. Nah, kenapa Kampung Dagang? Karena ketika memang beliau sudah mulai mengajar di sini,
sudah mulai menerima para santri di sini itu. Jadi yang datang dari sini belajar di sini bukan hanya dari orang-orang yang Sumatera Barat, tapi mulai dari Aceh sampai ke Sumatera bagian selatan, Palembang sampai ke Bengkulu. Ya di sini ada suraunya, ada surau Bengkulu, ada surau Aceh, ada surau Semapu, ada surau Tai, ada surau apa segala macam itu ya. Jadi semua surau-surau di sini ada. Jadi surau-surau itu dibangun oleh santri-santri yang datang dari jauh itu mereka. Jadi Datuk masih ketemu dengan surau-surau kecil-kecil itu. Nah ini dulu surau Tai namanya. Tempat ini tinggal ini. Dia terbuat dari kayu-kayu, bukan ya? Nah, surau-surau. Jadi karena yang tinggal di sini itu pada umumnya adalah orang-orang dari jauh, anak dagang. Anak dagang tuh jangan salah paham. Anak dagang tuh bukan tajir, bukan pedagang. Anak dagang bukan rantau. Nah, anak rantau. Jadi di sini adalah perantau-perantau yang pergi menuntut ilmu di sini, yang datang dari berbagai negeri dari luar Sumatera Barat. Nah, tinggal mereka di sini dan membangun tempat tinggal mereka di sini, dan itu juga diwariskan secara turun-temurun. Orang lebih mengenal ini namanya kampung dagang. Nah, kampung dagang. Kenapa disebut kampung dagang? Ya karena yang tinggal di sini adalah anak-anak dagang. Maksudnya anak dagang itu anak-anak rantau, anak-anak yang datang dari jauh untuk belajar di sini. Nah, itulah hanya. Jadi nama pesantrennya pesantren Al-Manar. Tapi belakangan setelah zaman Syekh yang ke-5 ya, Damrah Arsyadi. Nah, lalu resmilah karena di sini sudah ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang kurikulumnya mulai menyatu dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi banyak di sini kenal dengan pesantren atau madrasah Al-Manar. Belum juga pesantren, madrasah dulu. Jadi madrasah Al-Manar, sanawiyah dan aliyah. Dulu 7 tahun. Jadi sampai Datuk terakhir itu masih 7 tahun, 60 sampai tahun 72. Tahun 72 itu masih 7 tahun. Aliyahnya 3 tahun. Nah, jadi 7 tahun. Nah, baru belakangan setelah Syarani Khalil itu baru menjadi 6 tahun. Jadi apa itu? Jadi 3 tahun. Syekh Haji Abdurrahman, nama besar yang membangun peradaban di Batu Hampar, menjadi sosok sentral dalam lahirnya Al-Manar yang kita kenal hari ini. Nah, jadi memang kalau duka-dukanya seperti tadilah. Jadi ya namanya beliau mencoba memberi penerangan di dalam dunia yang gelap gitu ya. Jadi itu sebuah tantangan yang sangat luar biasa juga. Jadi sehingga ketika orang mencuri, beliau tidak melarang, tapi ketika mencuri, beliau ajarkan, kalau memakannya, baca bismillah. Kan itu. Nah, setelah itu baru beliau jelaskan apa artinya bismillah, apa segala macam apa. Nah, kemudian baru orang mengatakan sedikit demi sedikit mengenal apa yang itu yang namanya agama. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi sehingga dengan semacam itu, orang semakin tercerahkan oleh beliau. Nah, itulah akhirnya beliau mulai dari yang sifatnya ya secara bergerilya menjelaskan agama itu, mulai secara menetap di sini beliau memberikan ajaran kepada masyarakat yang belajar di sini. Semacam itu perjuangan beliau ya, jadi tidak mudah juga beliau melakukan menyampaikan dakwah beliau di sini ya. Dengan usia beliau pulang udah usia 60 juga ya, jadi beliau lama sekali di Timur Tengah ya. Sehingga orang tuanya sendiri ketika dia pulang sudah nggak kenal lagi gitu.
peninggalan fisik yang sampai sekarang tuh, ya inilah dua bangunan ini itu peninggalan fisik ya, yang menjadi bukti bahwa beliau berada di sini. Nah inilah. Jadi kalau yang rumah itu dibangun oleh Arsyad untuk makam-makam dari semula kan makam orang tua beliau di situ kan itu ya. Akhirnya menjadi makam setiap pondok pimpinan pondok yang meninggal dimakamkan di situ di dalam itu. Nah, di dalam itu sampai kepada Syekh yang pimpinan pondok yang ke-6 bangun di situ. Nah, beliau bangun juga di sini. Nah, inilah rumah tempat tinggal pimpinan pondok yang ini, yang ada menaranya ini. Jadi ini disebut dengan, makanya kita sebut ini rumah ini Menaro namanya. Menaro itu kalau bahasa Batu Ampalnya menara gitu. Kenapa disebut dengan menara? Ya karena ada menaranya itu di atas itu. Nah, inilah tempat tinggal Syekh dulu. Jadi mulai dari Syekh yang bukan pertama kan belum. Jadi Arsyad gitu. Malah Arsyad mungkin di akhir hayatnya, karena ini selesai tahun 1924, Arsyad juga meninggal 1924. Nah, 1924 meninggalnya Arsyad ya. Jadi pas ini selesai di akhir hayat beliau. Jadi nggak tahu sebelumnya berapa tahun sebelumnya beliau membangun ini. Dalam kondisi 100 tahun yang lalu, kita bisa bayangkan ya, dengan arsitek yang semacam ini ya, dengan tukang bagaimana teknologi pada waktu itu beliau bisa membangun hal yang semacam ini. Nggak dapat kita bayangkan juga berapa tahun beliau membangun ini. Jadi sehingga sampai beliau membangun sampai akhir hayat beliau. Jadi dari sini tulis 1924. Syekh Arsyad juga meninggal 1924. Jadi inilah tinggalan yang bersejarah dari Syekh Arsyad, dari bangunan. Nah kemudian dari kitab-kitab, ini kitab-kitab beliau masih ada. Banyak kitab-kitab beliau yang dibakar oleh ayah. Jadi yang sudah sobek-sobek itu, jadi belakangan beliau menyesal karena Datuk kan juga dari orang penelitian Bang ya, dari kebetulan dari lektor, dan itu kan punya nilai sejarah. Semua dokumen-dokumen walaupun sobek-sobek, walaupun kertas itu kan bisa bercerita ya. Ini kertas pada tahun berapa ya, segala macam itu kan bisa bercerita. Tapi beliau karena memang itu sudah sobek-sobek, beliau bakar-bakar. Nah, beliau aku minta maaf, udah tahu kalau itu seperti itu gitu ya. Sudah tidak terjadi. Sekarang masih ada beberapa tinggalan beliau, kitab-kitab beliau yang masih ada yang sekarang. Itulah peninggalan beliau yang cuma yang dapat kita bisa kita lihat, kita saksikan, kita ada sekarang ya. Nggak ada peninggalan yang lain dari itu, nggak ada, kecuali bangunan dan ya tanah inilah tempat di mana pesantrennya. Itulah peninggalan beliau. Nggak ada peninggalan yang lain, nggak ada tanah apa, nggak ada, kecuali ilmu pengetahuan. Itulah yang dia tinggalkan anak-anak ini. Dalam hal penentuan Datu Oyah tiap generasi, keturunan Syekh Haji Abdurrahman memakai sistem patrilineal, dan salah satu bapak proklamator Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Al-Manar, Syekh Haji Abdurrahman. Iya. Nah, saya tidak dapat cerita yang pasti, tetapi kalau kita lihat dari usia beliau gitu ya, kalau kita lihat dari usia Syekh Abdurrahman ya, beliau kan meninggal tahun 1899 ya, sementara Arsyad itu meninggal tahun 1924 ya. Nah, sementara yang namanya Muhammad Jamil itu kan juga anaknya Abdurrahman. Nah, Muhammad Jamil itu anaknya Abdurrahman, anak beliau yang terkecil. Jadi setelah Abdurrahman meninggal, kan Abdurrahman meninggal ketika Arsyad masih hidup. Nah, ketika Arsyad masih hidup. Jadi
kelihatannya kalau bapaknya Syekh Abdul Rahman nggak ketemu dengan Muhammad Hatta. Karena anak beliau yang terkecil itu kan Muhammad Jamil. Nah, Muhammad Jamil itu juga meninggal dalam usia muda, usia 30-an, 30 ya. Jadi anak beliau cuma satu-satunya Muhammad Hatta. Nah, jadi Muhammad Hatta. Jadi Syekh Abdul Rahman itu punya anak selain dari Arsyad, diantaranya adalah anak Ahmad dan anak Muhammad Jamil. Nah, Muhammad Jamil ini adalah anak dari Abdul Rahman. Nah, Muhammad Jamil ini punya anak namanya Muhammad Hatta. Nah, jadi Muhammad Hatta adalah cucunya Abdul Rahman. Dari masyarakat untuk masyarakat, itulah salah satu arti penting Al-Manar bagi Batu Hampar. Pondok ini telah melewati berbagai zaman, mulai dari zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga era digital saat ini. Tapi, Al-Manar tetap setia pada akar, tetap menjadi rumah, tempat nilai lama diperbaharui, dan nilai baru diperkuat oleh tradisi. Al-Manar ini milik masyarakat. Dia tumbuh dari masyarakat, kemudian dikelola oleh masyarakat, dan untuk aktivitasnya itu lebih cenderung berpusat pada masyarakat sekitar sini. Apapun yang dilakukan Al-Manar, masyarakat terlibat. Kemudian apapun yang dilakukan masyarakat sekitar ini, Al-Manar terlibat. Apapun kadang acara adat, gedung dipakai. Kalau gedung dipakai, otomatis kami sebagai warga madrasah ikut terlibat, ikut jadi panitia atau ikut dalam acara. Otomatis sekolah kadang-kadang libur gara-gara itu gitu. Santri belajar lebih dari sekedar membaca kitab. Mereka belajar makna kehidupan dari lantunan Al-Quran hingga prinsip bermasyarakat, dari nilai tauhid hingga kepedulian sosial. Al-Manar hubungannya dengan masyarakat sekitar itu sangat erat sekali. Apapun yang kami lakukan, kami harus kasih tahu masyarakat sekitar dulu. Dan demikian juga kalau masyarakat sekitar mau mengadakan sesuatu yang kecil itu pesta misalnya, melibatkan lokasi sekeliling, itu dikasih tahu ke Al-Manar akan ada acara apa gitu. Setiap acara kami, biar perpisahan, wisuda tahfiz ataupun hanya lomba-lomba, itu kami kasih tahu setiap kegiatan itu kepada masyarakat sekitar. Jadi masyarakat itu sebagai lembaga kontrol bagi kami. Jadi kadang-kadang anak-anak yang keluar masuk pada jadwal dia harus belajar, masyarakat datang gitu, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak yang berada di sekitar sini, mereka bari ndak belajar anak. Nah gitu. Pertanyaannya selalu itu. Jadi kami selalu mempertimbangkan kalau waktu belajar anak di dalam, kalau ada anak di luar, kami harus mengkondisikan. Kalau ada anak di luar, guru di luar, datang masyarakat bertanya, langsung bisa dijawab, oh kegiatannya sedang di luar, sedang guru. Seperti itu kuatnya hubungan pendidikan Al-Manar ini dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu sebagai kontrol lah, kontrol. Kadang anak keluar saja anak, berarti ada guru yang tidak datang, atau ada guru yang sakit. Nah masyarakat itu tahu itu. Gitu. Pondok pesantren Al-Manar Batu Hampar ini sebenarnya adalah pondok pesantren yang sudah legenda ya, karena sudah berdiri cukup lama, sekitar tahun 1783, tapi masih berbentuk pendidikan non formal, yakni berbentuk lembaga halakah atau yang dikenal dengan surau dagang gitu. Pada waktu itu para santri datang dari berbagai daerah, ada yang dari Bengkulu, dari Riau, dari Medan, dan dari daerah-daerah lainnya. Mereka membangun surau-surau, maka disebutlah dengan istilah surau dagang. Seiring berkembangnya waktu, maka surau dagang ini berafiliasi menjadi pondok pesantren Al-Manar Batu Hampar yang berdiri tahun 1943. Nah, itu. Setelah berubah nama menjadi pondok pesantren Al-Manar Batu Hampar, maka lembaga pendidikan ini tidak lagi dikenal dengan istilah surau dagang, maka dikenallah dengan istilah
Pondok Pesantren Al-Manar Batu Hampar dengan memakai kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, itu ada kurikulum pondok, kurikulum madrasah, dan kurikulum dinas pendidikan. Kemudian cara belajarnya tidak lagi dengan sistem halaqah atau yang dikenal sebelumnya dengan pendidikan tarikat atau berkhalwat, tetapi pendidikan setelah lembaga ini menjadi lembaga formal, maka menggunakan sistem bangku atau yang kita kenal dengan istilah kelas. Kalau dulu guru-gurunya dikenal dengan istilah khalifah atau al-mursid ya, tapi sekarang kita mengenal istilah ustadz, ibu. Nah, itu setelah berubah menjadi lembaga pendidikan formal. Nah, jumlah santri terbesar dalam perjalanan lembaga pendidikan Surau Dagang ini yaitu pada masa generasi Datuk Oyah yang kedua, yaitu Muhammad Arsadi. Itu sempat Surau Batu Hampar ini dengan memiliki jumlah santri terbesar se-Sumatera pada waktu itu. Jadi kalau diperkirakan usia dari pendidikan baik Surau Dagang maupun Pondok Pesantren Al-Manar sampai sekarang ini itu sudah hampir 242 tahun. Jadi lembaga pendidikan ini bisa disebut dengan lembaga pendidikan yang sudah melegenda. Pada saat demikian. Langkah-langkah kami dalam proses pendidikan agar seimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, maka kami mengintegrasikan atau mengkombinasikan di dalam proses pembelajaran. Bapak contohkan ya, ketika ada guru IPA mengajarkan tentang proses penciptaan manusia atau janin di dalam tubuh, itu kami gabungkan dengan ayat, contohnya surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang bercerita tentang proses penciptaan manusia. Jadi secara tidak langsung pengetahuan agamanya tertanam, kemudian pengetahuan umumnya juga tertanam kepada santri dengan mengintegrasikan ya antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Kemudian yang kedua, melalui metode pengajaran yang sebelumnya dengan sistem sorongan atau sistem halaqah. Nah, sekarang kami menggunakan metode-metode yang relevan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang ini, sehingga santri-santri itu tertarik dan mereka tidak bosan ya dengan 3 kurikulum atau mata pelajaran yang banyak itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan adalah menanamkan nilai-nilai karakter kepada seluruh santri, itu. Sehingga santri itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga santri itu cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Jadi 3 kecerdasan itu kami coba menanamkan kepada santri melalui pendidikan karakter. Nah, agar proses itu bisa berjalan dengan baik, maka kami melakukan pendekatan yang dikenal istilah pendekatan ramah anak atau ramah lingkungan gitu. Sehingga santri itu merasa pondok ini adalah rumah mereka sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, kami selalu melakukan evaluasi yang secara menyeluruh itu terhadap perjalanan proses pembelajaran dari 3 kurikulum tersebut. Sehingga setiap waktu ke waktu, di mana letak kekurangan, di mana letak hambatan atau persoalan-persoalan yang sekiranya bisa menghalangi proses dari pembelajaran itu selalu kami lakukan evaluasi. Salah satunya evaluasi ini dengan melakukan rapat atau minta bimbingan kapan perlu mendatangkan pemateri itu yang betul-betul menguasai di bidangnya, yang kita kenal dengan istilah lokakarya. Setiap awal tahun pembelajaran, alhamdulillah, lulusan-lulusan dari santri kita dari Pondok Pesantren Al-Manar Batu Hampar ini betul-betul bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, karena mereka itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara moral, etika dan akhlak, sehingga mereka terpakai di tengah-tengah masyarakat.
Nah, itulah langkah-langkah yang kami lakukan di Pondok Pesantren Al-Manar ini dengan mengintegrasikan seluruh kurikulum tadi, kurikulum pondok, kurikulum Kementerian Agama, dan kurikulum Dinas Pendidikan. Seluruhnya kami anggap penting dan kami tidak membeda-bedakan dari 3 kurikulum itu. Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat, santri kita ada yang diterima di perguruan tinggi ternama tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ada yang sudah sampai atau diterima di perguruan tinggi luar negeri. Di Al-Manar, belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga dalam setiap langkah kehidupan. Santri diajarkan untuk hidup sederhana, disiplin, dan saling menghormati. Kalau berbicara tentang nilai-nilai, kita berbicaralah dulu tentang sekitar tahun 60-an. 60-an nilai-nilai yang ada di Pondok Pesantren Al-Manar ini adalah nilai yang membawa keseluruhan nagari. Maksudnya keseluruhan nagari yang ada bukan saja di Nagari Batu Hampar, juga di sekitar Nagari Batu Hampar, di mana nilai-nilai itu mendalam dan mengikat, biarpun itu terhadap pemeluk agama maupun terhadap orang bernagari atau orang bermasyarakat. Di saat-saat kejayaan Al-Manar pada waktu itu, di waktu Buya kita namanya Buya Damrah Arsadi, tidak ada orang yang mau melewati Pondok Pesantren Al-Manar ini tidak menutup kepala. Itu adalah nilai-nilai agama yang bisa diterapkan beliau. Artinya waktu itu sangat baguslah nilai-nilai agama itu menunjukkan seseorang itu atau seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter. Benar, karakter beliau bukan masyarakat Batu Hampar saja yang mengakuinya, tetapi masyarakat Sumatera Barat atau khususnya masyarakat Kabupaten dan Pulau Kota sangat mengenal beliau dengan karakter dan tawaduknya beliau. Itu salah satu nilai karakter. Pada saat-saat terakhir mungkin perkembangan informasi dan lain-lain sebagainya, nilai itu makin lama tentu makin berkurang. Tetapi alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Manar selalu menjaga nilai-nilai budaya tersebut. Itu mungkin sedikit tentang nilai-nilai yang ada di Pondok Pesantren Al-Manar dari zaman Datuk Ayah Damrah yang sepengetahuan saya sampai saat ini, zaman Datuk Ayah Mazmur Sa'roni. Lebih dari sekedar lembaga pendidikan, Al-Manar adalah saksi bisu perjalanan bangsa. Disinilah pendidikan spiritual bertemu dengan gerakan sosial. Sebuah tempat di mana ilmu adalah kekuatan dan agama adalah jalan kehidupan. Pesantren Al-Manar adalah pesantren yang tertua di Sumatera Barat. Bagi Batu Hampar, ini merupakan simbol bahwa Nagari Batu Hampar itu adalah penyiar agama Islam di Sumatera Barat. Dan untuk generasi sekarang, kami ingin Al-Manar itu menjadi tempat yang akan melahirkan tokoh-tokoh anak-anak yang memegang teguh agama Islam dan juga berpendidikan tinggi. Itu bagi simbol bagi Nagari Batu Hampar, sehingga di pemerintahan kami sangat berharap generasi ke depan itu betul-betul generasi yang berakhlak. Mungkin itu sebagai salah satu simbol untuk Nagari Batu Hampar, di mana masyarakatnya masyarakat yang religi, memegang teguh ajaran-ajaran agama. Sebagai pemerintah Nagari, kami ingin Pondok Pesantren Al-Manar itu betul-betul menjadi tempat bagi siswa, bagi anak Batu Hampar menimba ilmu agama, sehingga anak-anak Batu Hampar ini bisa menjadi tokoh-tokoh yang lahir menggantikan Bung Hatta, yang selalu memegang teguh ajaran agama, jujur
dan punya pendidikan yang tinggi sehingga ikut membanggakan nagari, ikut andil memajukan Sumatera Barat, serta untuk luasnya tentu kita berharap anak-anak Batu Ampar bisa berkontribusi lagi untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Mungkin harapan kami terlalu besar karena ekspektasi ini memang lahir dari tokoh yang sebagai proklamator di negeri ini. Mungkin itu harapan besar kami sehingga anak-anak negara ini nanti juga bisa menggantikan menjadi tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta. Mungkin itu. Pondok Pesantren Al-Manar adalah warisan sejarah, tempat ilmu berpadu dengan akhlak, tempat generasi masa depan dibentuk dengan nilai luhur. Sebuah mercusuar di Batu Hampar yang akan terus menyala menerangi zaman. Satu, dua, tiga. Tim 9. Yes. Shoot day one. Hai. Hai dulu. Ya, semuanya. Ini si Ahmad ini. Oh, ini si Ahmad. Ini si Ahmad. Si Ahmad yang keberapa? Yang ketiga. Si Ahmad yang ketiga. Itu si Ahmad. Si Abdul Rahman yang susah. Tidak ada. Kadang ada peningkatan, kadang ada penurunan, kadang stabil. Tapi di masa atau Datuk Oya generasi yang kedua itu yang membangun makam ini atau yang membangun menara ini itu sekarang di menara 3676,25 mdpl. Wow.